Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah, selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita hadis yang ke-851 atau halaman 365. Halaman 365, hadis yang ke 851. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riba salasatun wa sab'una baban wa aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu wa inna arbar riba irdur rajulil muslim, rawahu Ibnu Majah mukhtasaran wal hakimu bitamamihi wa sahhahahu. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba thalathatun wa sab'una baban aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummahu wa inna arbar riba irdur rajulil muslim, rawahu Ibnu Majah mukhtasara wal hakimu bitamamihi wa sahhahahu. Hadis sampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu mempunyai 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringannya adalah seperti seseorang bersetubuh dengan ibu kandungnya. Dan sejahat-jahat riba adalah mengganggu kehormatan orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh Hakim dengan hadis yang cukup dan disahihkannya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimahullah, itu hadis yang menunjukkan ke kita cerita tentang dahsyatnya bahaya riba kan. Kata para ulama bahwa hadis itu menunjukkan kawa betapa hinanya perbuatan riba itu. Amukasi 73 pintu itu. Bahkan amukasi hadis itu aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Dalam penjelasan para ulama, angka 73 itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak pintunya kan. Itu di antara makna. Di makna 70 itu adalah menunjukkan jumlah
dosa yang sangat besar dari orang yang melakukan memakan harta riba itu. Itu Bapak dan Ibu-ibu. Dicoba telisik di ulama, 73 itu. Dalam satu penjelasannya itu tidak ditemukan 73 itu nama pintunya dan 73. Tapi angka 73 itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak pintu dosa. Kalau balik hadis pertama saja, hadis pertama saja dulu, ya kan? Hadis yang di atasnya, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat. Anan dilaknat Rasul, akilar riba, yang makan riba, berarti yang meminjamnya, yang memanfaatkannya, itu akilar riba. Dua wa mukilahu, yang kedua orang yang memberi makannya, yang meminjamkannya, yang melakukan transaksi ribawi itu. Bisa jadi pintunya dari katibahu, sekretarisnya, penulisnya, satu lu badusukan pegawainya kan. Berarti ada pintunya dari pegawainya. Indah saja itu syahidai, saksi saja. Saksi sih, orang riba, saksi lah, karena sampai sebegitu Bapak dan Ibu-ibu dijelaskan dahsyatnya, sehingga disebut Nabi waqala hum sawa, kasaduanya sama-sama, yang jelas sama-sama dapat dosa, tapi sama kuantitasnya Allah yang Maha Tahu. Tapi bila disabui di Nabi waqala hum sawa, kasaduanya itu sama-sama juga. Ya kan? Mungkin kau dapat batunya, kau mungkin dapat karikilnya, kau mungkin dapat debunya. Tapi waqala hum sawa, mereka sama-sama dapat dari akibat dari makan riba itu. Itu Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, jadi tidak disebutkan bara'a makna 73 itu. Tapi yang jelas sepakat ulama katakan angka 73 menunjukkan bahwa transaksi ribawi itu sangatlah banyak pintunya dan dosonya sangatlah kadang. Penting wak pahami, wak sadari dia wak bahwa betapa Bapak dan Ibu-ibu pelaku ribawi itu berkembang terus, dan waspada wak dari seperti itu. Kece Nabi awak aisaruha, nan paling ringan. Di dosonya yang paling ringan, mithlu seumpama seorang menikahi ibu kandungnya sendiri. Tunan paling ringan perumpamaan dosa orang makan riba. Dilekau awak Bapak dan Ibu kini awak satu awak melakukan pemakan satu transaksi ribawi, Bapak dan Ibu asamolah jo itu kan. Mudah-mudahan berhenti awak, ya kan? Satu awak kan. Biarlah awak hidup wak biasa-biasa saja selama kita tidak dicap sebagai orang yang
melakukan perbuatan dosa yang sangat besar yang membahayakan. Baik Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, banyak bahaya bagi pelaku riba. Nah, ya, aku kaji awak pagi kini wak pertegas hadisiko. Pertama Bapak dan Ibu-ibu, pemakan riba itu nanti penghuni neraka. Itu akibat pertama. Di orang yang makan harta riba, transaksi ribawi, bahaya pertama nanti akan tinggal menetap. Tampaknya nanti disediakan Allah neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan di Nabi Hawa, Bapak dan Ibu-ibu, hadis disampaikan Samurah bin Jundub. Rasul bersabda, kunjungan Nabi ke neraka, kecik Nabi, kami mendatangi sungai yang ada airnya merah seperti darah, kecik Nabi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berenang dalam darah itu. Dan di tepi sungai itu ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Orang berenang itu mendatangi orang yang mengumpulkan batu sambil buka mulutnya, sembari buka mulutnya dan mengumpulkan batu tadi, menyuapi batu itu ke mulutnya. Orang berenang itu pergi jauh sambilnya memakan batu, akhirnya pergi menjauh berenang. Balik pada orang yang mengumpul batu. Setiapnya kembali buka mulutnya disuapi dengan batu. Saya berkata kepadanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, pergilah dariku. Dalam hadis itu Bapak dan Ibu, ammar rajulu ataita alaihi yasbahu fi nahar wa yulqamul hajaru fa innahu akilur riba. Adapun orang yang datang dan berenang di sungai itu disuapi dengan batu, mereka adalah pemakan harta riba. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi awak diperlihatkan satu pemandangan. Pemandangan itu dilihatkan ke Nabi awak, Bapak dan Ibu-ibu, diperlihatkan suasana neraka. Nampak ada orang di neraka berenang di darah, sungai darah. Itu yang awak kecil tadi. Pintunya sangat banyak, dan yang paling ringan saroman orang menzinai ibunya. Pintunya 73, dan yang paling ringan saroman itu. Ketika orang tadi Bapak dan Ibu-ibu yang berenang di darah tadi, lalu tarinya ke tepi. Ketika sampai di tepi, nampaklah orang yang mengumpulkan batu. Dimakannya batu. Suannya balik. Baranang di darah. Balik. Baranang lo balik. Kecek di dalam hadis itu dikatakan, ammar rajulul ladzi ataita alaihi fin nahari wa yulqal hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang berenang di darah tadi, yang kerajunya makan batu tadi, itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Konon pertama, Bapak dan Ibu-ibu, bahwa bahaya makan riba itu sama dengan akalal hajar finnar. Orang yang memakan batu, yang berenang di darah,
suan batu, nyomakan batu tu baranang balik. Dan itulah. Makanya kok pernah wa ado taubat wa ka Allah ndak satu wa lain. Amat dahsyat sekali, bahaya sekali. Tapi tentu Bapak dan Ibu-ibu, bagi sebagian orang yang instan hidupnya, ingin mudahnya, itu ya kan? Asal kau tidak membaamen dinyo makan itu. Padahal orang yang sudah kecanduan makan harta riba, Bapak dan Ibu-ibu, sulitnya lari dari itu. Itu sekarang. Ada bisanya lari dari itu. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, awak berusaha jangan sampai Bapak dan Ibu-ibu ada di antara kita yang melakukan perbuatan yang seperti itu. Baik nan kedua, Bapak dan Ibu-ibu, apa akibat dari orang yang makan riba? Adalah orang yang makan harta riba, mereka lebih parah dari 33 kali melakukan perzinaan. Padahal kita tahu zina itu dosa besar. Bahkan dalam surat An-Nur surat 24 disebut Allah itu dijilid, didera thamanina jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Dalam itu mi'ata jaldah, dijilidnya didera 100 kali. Sabah itu bahayanya perbuatan maksiat zina itu, makan harta riba lebih parah dari itu 33 kali kan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa seorang tabi'in mengingatkan ke kita, ya, sebuah riwayat disampaikan, li'an azniya 33 zaniyatan ahabbu ilayya min an ukila dirhama riban ya'lamullahu akaltahu hina akaltahu riba. Itu yang kedua Bapak dan Ibu-ibu, bahwa perbuatan riba itu dipandang dalam sebuah riwayat lebih besar dosanya 33 kali zina. Bukan berarti zina ringan, tidak. Zina saja sudah dosa besar, ya kan? Sudah dosa besar. Dan orang yang makan harta riba dosanya 33 kali. Kok penting wak sadari dia wak bahwa dahsyatnya itu. Maka wajar kalau hadis yang kita bahas tadi pintunya 73 paling ringan sama orang bermaksiat dengan ibu kandungnya sendiri. Ama kondado pilihan dia awak pada ibu-ibu kecuali menjauhinya. Ya, jauhi dia awak karena bagi kita bau saun dan wak cari adalah keberkahannya. Ya. Bisa jadi Bapak dan Ibu-ibu jumlah dia awak tidak banyak, tapi berkah dapat dia makan. Kalau berkah tu membusik dari bumi, turun dari langit, itu berkah. Tapi kalau tidak berkah dong, banyak bedo, sakiti tak bedo. Itu tidak berkah. Banyaknya apa? Kalau sakiti paniang kan. Kalau pada ibu bagi awak dalam hidup awak ko, bagaimana awak bisa menjemput berkah sebagai modal bagi awak dalam menjalani hidup. Papa, ibu-ibu nan bau sawo, jangan pikir pitihnya banyak, tapi nan penting barakatnya berdaya guna.
samparono nyodapi dihawakan. Dalam Al-Quran berkah itu ibu-ibu dihadirkan Allah kalau orang beriman dan bertakwa. Surat yang ke-7 ayat 96. Di barakah itu datang kalau beriman dan bertakwa, menjauhi riba di antara perilaku itu. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakah. Kalaulah kami ingin mendatangkan berkah satu penduduk negeri, kami lihat penduduk itu lai beriman dan bertakwa apa indah. Kalau yo lainnya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah. Kami bukakan untuknya pintu barakat sagadang-gadangnya kan. La fatahna alaihim barakah. Kami bukakan untuk inyo pintu berkah sagadang-gadang. Di kalau wak batasi iko ke rumah, ko ingin barakat rumah waktu syaratnya beriman bertakwa. Tibo awak salang menyalang, pinjam meminjam, jual balik, jauhi dia awak riba. Orang yang transaksi ribawi hidupnya, jauh barakat darinya, dan Allah ancam dengan hukuman yang sangat besar. Itu penting ibu dan bapak. Coba lihat ayat selanjutnya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum, ayat 97. Bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negari itu merasa amannya datangnya musibah sekonyong-konyong, tiba-tiba di malam hari inyo sadang lalu. Itu makanya kalau kalalo awak basarah diri ke Allah, ya kan? Kalau kalalo tu awak lalu leh di mati bonyo lalai kan, ya kan? Kok kalau lalu resik panjajo pangana, kalau lalu tu sarahkan diri ke Allah. Bismika Allahumma ahya wa am. Sarahkan ke Allah. Makanya kecik Nabi awak dalam sebuah hadis, kalau kalalo tu awak supaya dosa awak sehari tadi dihapuskan Allah, kalalo baca dia istighfar 3 kali kan. Dalam hadis itu dikatakan, bunyi hadisnya apa namanya, bunyi istighfarnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca itu 3 kali. Nah, ketika kepala tiba dibantah, tu baca dulu. Lama malkan alun. Bunyi hadisnya, bunyi istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali baca. Kalau itu baca kalano, dalam riwayat itu kok berdosa awak, dosa sehari tadi dihapuskan di Allah. Tapi kalau dosa riba tu ndak muahnya kan, apalagi sengaja kan. Lah, lai amalkan beko malam kalau alun. Pokoknya sabalun baca na lain, tu baca dahulu, tiba kepala dibantah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa
wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik Bapak dan Ibu, itu nan kedua. Jadi sebegitu dahsyatnya saya digambarkan saroman orang lakukan dosanya lebih dari zina 33 kali. Bukan berarti dosa besar zina lebih ringan, tapi kok gambarannya bahwa sebegitu dahsyatnya murka Allah kepada akilar riba. Kalau tadi wak gambarkan di hadis yang pertama tadi bukan bahwa kalau ada orang lakukan yang salah makan riba, besok di akhirat selamanya baranang kan? Baranang di ayah darah kan? Dan setioknya baranang tuh baik tapi makan batu. Kenapa kok bisa? Karena makan harta riba. Yang ketiga Bapak dan Ibu-ibu, kalau zina dan riba sudah merajalela, maka azab Allah datang ke masyarakat. Jadi zina dan riba mengundang azab Allah atau bala atau musibah. Aku ibu dan bapak, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi awak dalam hadis yang sahih, idza zahara riba waz zina, bila mana riba dan zina sudah marak prakteknya di sebuah negeri, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk mendapat azab dari Allah kan. Jangan-jangan Bapak dan Ibu-ibu Gampo dan Galodo tuh dia itu kan. Jangan-jangan baik itu Bapak dan Ibu. Jangan-jangan memang orang sudah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sehingga tibalah hukuman Allah. Kalau nanti tadi ayat 97, 98, cuma lihat tadi Al-A'raf tadi, kan jelaskan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ba'suna duhaw wa hum yal'amun. Apakah penduduk satu negeri merasa amannya datang musibah sekonyong-konyong, tiba-tiba di waktu pagi inyo sedang bermain. Kalau kita sambungkan dengan hadis tadi riwayat Al-Hakim dari idza zahara riba waz zina, bila mana riba dan zina sudah merajalela, anang katanya ahallu bi anfusihim adzab Allah atau kama qala Rasul. Berarti kalau itu sudah banyak terjadi di masyarakat, mereka sudah menghalalkan untuk dirinya azab Allah. Kunan wak takwikkan Bapak dan Ibu-ibu delanda baase di urang kini. Banyak seorang. Bahkan dalam sebuah hadis di satu masa kecil Nabi sulit orang mah hindari dari riba. Kalau indahnya satu makan paling tidak inyokane debunya. Itu yang banyak. Itulah zamannya ibu dan bapak. Sebegitu dahsyatnya Nabi sebutkan 73 cabang.
dan cabang paling ringan seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu. Sabai itu dahsyatnya asatu jua awak dia awak. Bagaimana kalau seandainya awak letakkan di bank dan awak yakini bank konvensional, awak yakini itu tidak syariah misalkan, yang bertentangan dengan prinsip diajarkan, sampaikan majelis ulama, kok degenya bungo kawa agiah saya kena lain. Jangan balia lau ka godok. Tidak barakai. Kalau itu buat dan ibu-ibu, itu yang diajarkan di Nabi. Kita ingin sebenarnya memperluas penjelasan tentang betapa dahsyatnya, luar biasanya azab Allah kepada orang yang melakukan perbuatan transaksi ribawi itu. Lanjut ibu-ibu dan bapak, yang ke selanjutnya, apa bahayanya orang yang makan harta riba? Hilang berkah. Tidak dapat dinya, jauh darinya berkah itu. Tidak diagiah dia Allah keberkahan untuk orang itu. Dalam sebuah hadis dikatakan di Nabi, wa ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Riba membuat seorang jadi bertambah banyak, namun riba membuat orang ujungnya membuat jadi sedikit, dan sedikit berkahnya kan. Dalam riwayat Ibnu Majah kok dikatakan ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak, tapi sabananya ndak bertambah banyak loh. Riba membuat semakin sedikit. Apa yang semakin sedikit itu? Hilang barakahnya. Itulah yang terjadi Bapak dan Ibu-ibu bagi sebuah masyarakat yang masyarakat itu melazimi riba dalam hidupnya. Jadi kalau negara yang menumbuh kembangkan itu, hilang barakahnya. Kalau kabupaten yang tidak setuju dengan barang yang disyariahkan, diagamokan, dibenarkan, tapi tidak setuju dengan, hilang barakahnya. Sehingga Nabi katakan ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Jadi kalau mungkin jumlahnya banyak, tapi indah menyenangkan. Kalau itu Bapak dan Ibu-ibu, jauhi dia waktu jauh-jauhnya. Ya, tidak satu aku kalau itu doh. Tidak satu aku itu. Anu membahayakan kanan wak dapatkan, dan yang wak dapatkan itu Bapak dan Ibu-ibu indak bertambah banyak ternyata, tapi bertambah sedikit dari. Kemudian kalau awak bersedekah dari itu tidak diterima Allah, tidak diterima Allah harta riba. Acaranya bungo tadi kamu itu kok pangakan. Bagi awak pilihannya hanya itu. Ketimbang awak makan, biar dia giahkan kamu saji. Pilihannya hanya itu. Oh, kini dapat bungo, dia bungo kuat balikan ke ayam ku beranak. Nyo tambah banyak, tapi kecil Nabi sama seketik sebenarnya.
Kenapa tak masih ketik barakatnya hilang? Menjadi cilako sekawa ayam. Balian kau ndak, suruh orang mau je, mungkin dapat labunya, tapi dari labu tu tambah cilako. Nah, orang tu bapak dan ibu itu, bahkan kalau pai awak umrah di pitihiko ditolak. Akan tak bahkan pakai pakaian itu mencelakukan kau. Sampai baik itu ingatkan bapak dan ibu-ibu, bahaya bagi orang-orang yang memang melakukan transaksi ribawi dalam hidupnya. Satu lagi bapak dan ibu-ibu, doa orang yang memakan harta riba itu sulit diterima Allah. Sampai doa balik, doa ditolak. Kalau wali kukukan dari ujung, dari ulu sampai ke ujung, cilako sadonya Tuhan. Dunia doa tidak diterima, harato jumlahnya banyak tapi tambah sakit. Ya, hilang barakatnya. Dapat di awak itu ternyata tidak menyenangkan. Dapat azab musibah, mengundang musibah. Idza zahara riba wa zina. Kalau zina dan riba sudah merajalela, dapat azab. Apa terjadi ibu dan bapak? Orang itu sama dengan menghalalkan azab untuk dirinya. Jangan-jangan nanti jadi di awak salamualaikum. Di banyaknya orang makan riba dan mudahnya orang berzina. Apalagi doa awak tidak diterima di Allah. Padahal bapak dan ibu-ibu, orang-orang beriman, doa tu baginya ibadah. Indah saja ibadah, doa tu ibu dan bapak intisari ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intisarinya ibadah. Asal itu di agama disebutkan bahwa agama menyuruh orang banyak-banyak berdoa, karena setiap doa yang wak lantunkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi awak berdoanya nan perlu. Ibu-ibu jangan berfikir ala panik berdoa ndak do diterima Allah. Ala berdoa manjang awak ndak do diterima Allah. Ndak do bagi awak berdoanya nan perlu kan. Oh, kini nampak dulu diterima Allah, mungkin cara lain diterima Allah, kan? Di ayat di surat ke-40, ayat 60, surat Ghafir atau Mukmin, disebut oleh Allah ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, ambo kabulkan. Ambo tarimo, ambo ijabah doa kamu. Baitunya Allah kawal. Perintahnya ke kita doanya. Nanti ketika pengabulan doa ya berbeda-beda lah keadaannya kan. Adonan diagiah sesuai nan diminta, diganti jonan lebih elok,
atau jadikan tabungan amal di akhirat. Itu memahami pengabulan doa tu. Jadi kalau berdoa mungkin 3 tu mungkin dia aja sesuai yang diminta. Wak minta sepeda, tiba staf Pak Jokowi mantan sepeda ke rumah. Atau sesuai yang diminta tu. Awak minta sepeda, ndak dapat sepeda. Dapat dia awak. Murah bawang perai dan perai mahal kilo dijual. Tambah Honda dia awak kan. Tadi awak hanya minta sepeda, dapat pitih pembeli Honda, diganti je lebih elok kan. Mendoa awak minta sepeda, tidak dapat sepeda tu. Kironya di akhirat dapat sepeda. Kan. Di mendoa tu awak kalau dalam ayat ko, mendoanya nak berlalu. Ud'uni astajib lakum. Menarik Bapak dan Ibu dia selanjutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari menyembahku. Karena dari sisi ilmu munasabah, ayat itu bercerita tentang doa. Orang yang tidak berdoa itu, karena doa bahagian ibadah, disebut sombongkan. Kalau hijrah, assalamualaikum, assalamualaikum, berzikir, tupai senyolehkan. Anda maunya doa. Pak, aku tidak doa apa? Di dalam salat, di dalam sembahyang tadi kalau banyak doa tuh, Allah satu. Ya kan? Pak, aku tidak berdoa apa? Imaiknya apa? Nampak tang selin dikabulkan Tuhan le dok. Bantu pakai daftar tunggu dan daftar urut lo pengabulan doa kan. Kan? Dia awak berdoa, doanya itu yang perlu. Kenapa berdoanya itu adalah ibadahnya. Orang yang tak berdoa disebut Allah orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Aku ndak amuannya berdoa do masuk neraka dalam keadaan hina. Itu penting wak camkan kawa bahwa berdoa itu yakin awak dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu, doalah kamu, aku kabulkan kepada Allah. Dalam Quran surat ke 40 ayat 60. Nah, karena itu surat Ghafir atau surat Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu, doa kamu, ambo kabulkan yang engkau minta itu. Dan orang yang tidak mau beribadah, menyembah Allah, berdoa, orang yang sombong. Doa sebanyak-banyak. Doa nan yo-yo lah kan. Jangan awak nalah tua minta lo doa tumbuhkan gigi dan balik. Dia lain kan. Allah anan yo-yo saya minta kan. Ya Allah, tumbuhkan gigi dan waktu. Ya ya kan. Kok dikabul dia Allah, kau kan tiba segigi jauhi kan. Payah awak. Ada tamu yang gigi jauhi itu kan gadang kan. Sampai gigi cek dijauhi kan. Ini mau ganti gigi palsu. Nah, ada kawan gigi palsunya tangga, giginya patah cek, itu kan gigi palsu kan. Dan tidak biasa gigi palsu pun lupa kan, galak, tak campak gigi kan. Tercampak lo ke batu karekel segala gigi, payah mencari gigi kan.
Tanya orang mengaku gigi dia hilang. Banyak orang mencari payah mencari giginya. Makanya ibu kalau balik gigi pakai remote gigi kan. Kalau hilangnya ya nek ya balik gigi nada. Malu juga. Baik ditolak. Ayat 60 sementara orang yang makan ikut akan dia ditolak akan rugi itu. Maka dari itu kolahilah dia awak nan seromanan tun ya nukan dia awak awak dokan jauh saja. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari hadis 851 dalam Bulughul Maram, bahwa hadis itu mengingatkan kawa bahwa kesimpulan para ulama dalam syarahnya tanya to sangat bahaya hukuman bagi pelaku riba itu. Maka bali dia awak nan paralu jangan nan wa inginkan. Ya kan? Ukua bayang-bayang sepanjang badan. Kalau taluk dia awak cuman modal awak segitu-segitu aloh. Kalau ndak awak kerjasama je orang, salang kabang gunanya dia awak usaha bagi hasil je orang. Tu syirkah nawan kerja sama. Tapi kalau dia awak bapa dan ibu-ibu salang pitih ko sembarang guna saja dia awak. Mo bali ngon orang rumah bali lado ka tahu kan. Sedang tu ada orang bang P6 yang bok P6 tu salam pagi sampai sore bayi 6. Ada nanya langan. Tanya ke karena di uni pitih. Ini jalan pitih kau orang tu berapa? 300.000 kan. Bayar 10 kali. Bayar 2 bulan. Bayar 2 bulan dan bayar lo 2 kali seminggu kan. Awara banyaknya tu kan. Salam itu 300.000. Tu kan. Bisa jadi hampir ratus sekian. Mutanya karena dia ni pitih kau untuk anak belanjo ke Padang. Anaknya ke sekolah juara tu riba. Aku kau mencari ilmu, bari dia anak indak mencari ilmu kan. Padahal di agama awak ibu-ibu kalau menyalang, kau menyalang pitih, mesti tahu karena gunanya. Iku babuan karena gunanya paham. Untuk beli rokok, mak bisa rokok bagi hasil kan. Salam pitih untuk beli rokok, aban suatu tiap bulan, mak bisa kan. Apalagi bagi apa? Pak nangka babini kan. Apa salam pitih kabang untuk babini kan. Mangga bagi hasilnya kan. Tapi itu dikarajokan di orang kini. Maka jauhlah barakai di rumah tu. Kalau itu nanti jadikan. Padahal kita ingatkan bagi papa ibu-ibu di masa jauh. Jauhi dia awak itu. Karena Nabi sudah ingatkan di masanya nanti kalian sulit menjauh dari riba. Karena memang saat itu itulah duit orang itu nan biasa dikarajokan orang. Allah tiup sangat 7 hari dan merakai manfaat. InsyaAllah bulan minggu besok sambung hadis yang 852. Mudah-mudahan manfaat untuk tawasamu jadi amal saleh dia awak. Semangat awak jaga agama Allah, amalkan dia awak. Karena yang awak tuju hidup di dunia nangko adalah redha Allah dengan banyak-banyak awak beribadah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.